Perkenalkan, nama saya Bas Gomez Lalai dengan NPM 2006-5777076. Saya akan mempresentasikan mengenai heat exchanger yang saya desain melalui AutoCAD. Nah, ini merupakan heat exchanger dengan material stainless steel A302. Uh, ini dalam bentuk spring coil. Nah, akan dibantu dalam heat exchanger ini melalui cooler. Kita akan melakukan pendinginan cooler sepanjang ini. Tentunya akan melewati di sekitar sini. Nah, saya akan menyatakan dulu fluidanya, yakni air dan karbon dioksida. Air akan melewati tubes atau coil yang saya sebut tadi, yaitu dengan suhu awal 325 Kelvin dan akan berakhir dengan suhu 305 Kelvin. Lalu CO2 yang membantu dalam proses pendinginan akan melewati cooler dengan suhu 280 Kelvin. Nah, untuk masing-masing seperti flow rate atau viscosity akan saya bahas di slide berikutnya. Nah, perlu kita ketahui dalam perhitungan ini perlu kita lakukan perhitungan pressure drop itu pada tubes dan pada cooler. Lalu heat exchange yakni transfer panas secara konveksi dan konduksi, dan tentunya perlu kita ketahui juga bahwa desain heat exchanger ini merupakan tipe yang closed flow di mana uh, aliran pada tubes itu berlawanan, bukan berlawanan tapi kayak tegak lurus perpendicular terhadap aliran dari cooler. Nah, seperti yang saya arahkan ini. Nah, lalu kita bisa lanjut terhadap dimensi dari desain ini. Nah, perhitungan pada desain ini saya lakukan melalui Excel, di mana perlu kita ketahui ini tapak atas dari desain ini. Ini KC merupakan keliling dari cooler. Ini sebenarnya kosong, tapi akan dilewati oleh fluida CO2. Nah, lalu kita juga akan menentukan diameter dari coil, yang sebenarnya bantuannya tentunya kita mengukur dari dengan diketahuinya keliling dari cooler ini, KC. Nah, di sini ada diameter cooler yakni 55 cm, lalu keliling cooler 172,8. Nah, ini rumus biasa. Lalu ada panjang dari cooler 599. Nah, ini sebenarnya ditentukan saat kita sudah mengetahui tinggi dari coil. Tinggi ini. So, bisa juga ditetapkan, bisa dari awal, tapi tidak terlalu penting. Dikarenakan uh, ini mau lebih banyak atau lebih sedikit pun tidak terlalu dipermasalahkan. Yang penting lebih saja. Nah, terus ada panjang dari tubes. Jadi sebelum tubes ini saya spiralkan, ini saya ratakan dulu dengan panjang 1500 cm. Nah, setelah ini saya bisa menentukan uh, diameter dari tubesnya, yakni yang akan dibentuk ini. Nah, itu sebesar 60 cm. Nah, tentunya kita akan mengetahui juga tinggi dari coil ini. Nah, tinggi dari coil ini nanti ditentukan setelah kita menentukan banyak dulu coilnya. Banyak coil itu bisa kita tentukan dengan LT, length tubes yang panjang tadi. Kita bagi terhadap keliling dari cooler. Nah, akan kita dapatkan 8,7, bisa kita bulatkan 9, seperti yang saya desain. Di mana 9 ini fluida sudah keluar, saya tandai warna biru. Nah, dengan begitu, dengan tahu sudah banyaknya coil itu 9, kita bisa mengalihkan dengan uh, diameter dari tubes, yakni tinggi dari masing-masing tubes nantinya. Jadi ini 8,7, ini masih dalam bentuk 8,7, saya kalikan dengan tinggi tubes 520, saya kalikan dengan diameter tubes yakni 60 cm, dan kita dapatkan tinggi dari tubes yakni 520,9 yang ini. Dan ini lebih kecil daripada tinggi cooler yang saya gunakan, yakni bukan tinggi sih,
lebih ke length dari coolernya 599 cm. Tentunya ini saya akan konversikan kepada meter, dari cm ke meter. Nah, ini merupakan bagian kontrol, karena bagian ini semuanya bisa kita kontrol kecuali pi. Nah, untuk penjelasan dari masing-masing variabel yang saya gunakan, ini saya sudah tetapkan nama-namanya. Nah, ini juga saya lakukan perhitungannya melalui Excel, di mana Excelnya nanti saya akan berikan juga serta video dari ini. Lalu kita bisa lanjut pada perhitungan pressure drop dari cooler. Nah, ini fluidnya CO2 dengan massa jenis 1,87, kita perlu menentukan UM-nya, yakni mean velocity-nya. Yakni ini 2 meter per second, lalu LC dengan DC, yakni length cooler dengan diameter cooler, itu sesuai dengan yang sudah kita desain di awal tadi, di slide sebelumnya, yakni yang ini. Nah, ini karena kita sudah mengetahui suhu fluida awal yang lewat dari cooler itu 280 Kelvin, kita sudah bisa menentukan melalui appendix tabel A4 dari ini Crovera saya gunakan. Nah, seperti ini CO2 itu viskositasnya 140 kali 10 pangkat 7. Lalu kecepatan kinematiknya, kinematic viscosity itu 7,36. Ini 7,36 10 pangkat dikali 10 pangkatnya 6 meter kuadrat per second. Nah, lalu kita bisa melanjutkan, setelah diketahui ini semua, kita bisa melanjutkan terhadap perhitungan Reynolds number dengan friction factornya demi menemukan delta P, merupakan pressure drop. Nah, delta P akan kita dapatkan dalam satuan bar. Nah, pada perhitungan Reynolds number dan friction factor itu saya menggunakan rumus yang terdapat pada persamaan Moody atau pendekatan Moody. Jadi fanning tidak saya masukkan sama sekali. Nah, dengan RED ini saya mungkin tunjukkan lewat dari Excel saja. Nah, pada RED itu pressure dropnya, kita mulai dari perhitungan RED pada cooler, yakni itu viskositas mean viskositas itu dikalikan dengan diameter dari cooler, lalu kita bagi dengan viskositas kinematik dari fluida ini, yakni 7,48 kali 10 pangkat 6 meter kuadrat per second. Nah, dengan diketahuinya RED ini kita bisa memperhitungkan nilai natural dari C12, tapi dengan beberapa koefisien lainnya, yakni 0,79 kita kalikan nantinya dengan logaritma natural dari RED, yakni Reynolds number, dikurang 1,64 pangkat minus 2. Nah, lalu kita bisa lanjutkan kepada perhitungan pressure drop dari fluida ini dalam satuan kilogram per second quadrat meter. Persamaan ini karena kita sudah mengetahui dari friction factornya, kita langsung bisa mengalihkan friction factor dengan massa jenis fluida, dengan viskositas mean viskositas, lalu dengan diameter cooler. Nah, lalu kita kalikan dengan length dari cooler. Nah, kita dapatkan dalam kilogram per second quadrat meter itu 0,204 yang kita konversi ke bar dengan mengkalikan 10 pangkat minus 5, karena ini sama dengan 1 Pascal kalau tidak salah. Itu kita ubah jadi 2,04 kali 10 pangkat minus 6. Itu pressure drop dalam bar. Nah, lalu kita juga memperhitungkan daya yang dibutuhkan untuk memompa fluida. Pertama, kita temukan dulu dari rumus ini, yakni kita karena sudah mengetahui pressure dropnya, kita langsung kalikan saja dengan Pi, lalu dengan diameter kita kuadratkan, lalu bagi 4, terus dikalikan dengan mean velocity-nya, dan kita dapatkan dalam satuan M kali M per S, dan bisa kita konversi ke dalam kilowatt.
Jadi daya yang dibutuhkan untuk memompa fluida ini 9,72477 kali 10 pangkat minus 5. Nah, untuk coil juga sama, tapi ini sepertinya saya jelaskan lewat PPT saja. Dengan persamaan yang sama, dengan kita sudah mengetahui suhu masuk dari fluida 325 Kelvin, kita bisa menentukan pada tabel ini tabelan 6 karena air viscosity-nya itu 0,005 0,000528 ns ns per meter kuadrat, dengan viskositas kinematiknya itu 5,29 kali 10 pangkat minus 7. Dengan diketahui itu kita bisa mendapatkan pressure drop-nya 0,0005 bar. Lalu daya yang dibutuhkan untuk memompa fluida ini itu sekitar 0,008143. Nah, kenapa kita memerlukan ini? Sebenarnya ini untuk penentuan saja, apakah kita memerlukan pompa atau tidak untuk mentoleransi dari pressure drop yang ada. Nah, karena daya yang dibutuhkan kecil untuk memompa fluida ini, pada air ini kita tidak perlu untuk menggunakan fluida dikarenakan nilainya terlalu kecil. Nah, begitu juga pada cooler tadi, jadi tidak perlu memerlukan pompa sama sekali. Airnya cukup dialirkan saja. Lalu ini kita bisa melakukan perhitungan heat exchange dari desain ini. Pertama kita mengetahui R dari. Nah, kita juga bisa mengetahui R dari fouling factor dari yang out, yakni cooler, lalu R radiation factor dari yang in, yakni pada tubes. Dengan seperti yang tertera ini. Lalu kita bisa karena tadi sudah ditentukan suhu masuk dari fluida yakni 325 Kelvin, kita langsung melakukan perhitungan pada beberapa bagian saja. Tapi kita perlu menentukan beberapa satuan lagi, yakni UMI. Ya, ini kecepatan alir fluida 0,5 m per second. Lalu untuk FO, yakni kecepatan dari fluida cooler itu 2 meter per second dengan diameter yang tadi sudah kita tentukan pada desain. Nah, ini TFO ini merupakan suhu akhir dari cooler 300 Kelvin. Dari sini kita bisa tahu bahwa yang di Malay exchange ini hanya berkurang 20 Kelvin. Ya, sangat kecil. Dan suhu akhir dari fluida tubes ini hanya 300 Kelvin. Sama dengan ya justru sama dengan suhu dari coolernya. Nah, terus kita menentukan KW atau koefisien konveksi dari fluida air dari fluida ini cooler yakni 15,1. Lalu massa jenis yang sudah kita ketahui juga pada untuk air itu 997 kg per meter kubik. Oh, mohon maaf, ini KW ini merupakan koefisien uh, konveksi dari stainless steel yang saya gunakan bahannya, stainless steel IC 302. Nah, lalu ini kecepatan viskositas fluida dari air 0,0058 dengan konduktivitas 0,645, lalu Reynolds number-nya 3,42. Lalu ini untuk KOPRO ini sudah ditentukan juga untuk yang cooler, yakni CO2. Dan saya dapatkan ini dari tabel 4. Lalu kita bisa menggunakan rumus Reynolds number yang kita gunakan di awal tadi, tapi nampaknya saya jelaskan lewat Excel juga nanti. Nah, ini kita menentukan RED, NUD, Nuzul number, HI, AI. AI ini merupakan luasan dari
Nah, dari Excel ini saya bisa menjelaskan beberapa bagian tadi. Nah, ini ada RED, nusuk number dari water tips yang water lewati. Nah, ini kita dapatkan rumus yang tadi itu sesuai dengan yang pada pressure drop eh, dari pendekatan B, yakni round numbernya 566.477,27 dengan nusuk number yang dihasilkan 1331,93. Nah, ini kita bisa mendapatkan konduksinya 14.031 14.031,82 watt per meter kuadrat dikali Kelvin. Nah, untuk luasan koilnya yang dilewati yakni 2827,43. Lalu ini ada RE untuk cooler dan untuk cooler, juga untuk konduksi dari cooler dan luasan dari cooler, luasan yang dilewati. Oh ya, ini meter kuadrat saya lupa memasukkannya. Ini juga. Nah, untuk yang RE dari cooler dan nusuk number dari cooler itu rumus yang digunakan sama, yakni dihasilkan Renault number 113484 dengan nusuk numbernya 239,993. Lalu dengan konduktivitasnya konduksinya itu 8,05 watt per meter kuadrat kali Kelvin. Nah, untuk luasan 1035. Nah, perhitungan ini kita lakukan untuk mendapatkan ini RCV. Ini merupakan hambatan dari konveksi, ini dari cooling inlet yakni pada tips yakni air. Nah, ini konveksi dari cooler, ini cooling dari cooler. Lalu ini ada RW. Nah, lalu ini ada RW yakni konduksinya. Nah, nilainya di sini minus. Nah, rumus ini juga saya dapatkan dari buku Incropera. Nah, ini pada RCP yakni konveksi dari pada pada tubes itu 1 dikali konduktivitas dari konduksi dari tubes dipangkatkan uh, akar 2 lalu dikalikan dengan luasannya, kita dapatkan 106.988,58. Nah, ini berikut ini juga pada pooling factor dari tipsnya, yakni yang air lalui, yakni 1,41 kali 10 pangkat minus 7. Nah, kita lakukan perhitungan ini semua, nanti kita bisa mendapatkan air totalnya, yakni ini dalam satuan Kelvin per watt, yakni 1.963.543,814. Nah, untuk overall dari heat transfernya itu yakni dalam satuan watt per meter kuadrat dikalikan Kelvin, yakni 4,92061 dikali 4,92 kali 10 pangkat minus 10. Nah, ini merupakan perhitungan dari heat exchanger yang saya buat. Nanti saya akan sertakan juga Excel untuk perhitungan ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.